Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Nih, apa itu kebudayaan? Ayo, coba baca bareng-bareng. Poejarnira berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, oke. Jadi kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupannya. Wujud dari kebudayaan itu ada bahasa, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Selanjutnya, pengaruh geografi terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Coba Midah. Letak geografis, lokasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seorang individu. Misalnya, kalau hidup di daerah pegunungan, rumahnya beratap rendah agar lebih hangat dan mata pencariannya sebagai petani. Coba Jija. Posisi strategis, Indonesia dilewati Selat Malaka sebagai jalur. Hal ini menyebabkan banyak warga asing yang singgah dan mulai menetap. Nah, coba Siva. Kondisi ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampak mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu cara hidup seseorang. Misalnya, kepercayaan membangun rumah cuma boleh menghadap ke arah utara dan selatan saja. Oke, selanjutnya ada pengaruh keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada akulturasi. Akulturasi terjadi apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Jadi kalau akulturasi, ada budaya asing masuk ke kita, udah nggak kita apa-apain lagi gitu, kita terima. Nah, selanjutnya ini pengaruh keragaman ya. Kenapa ada keberagaman budaya di Indonesia? Selanjutnya ada asimilasi. Terjadi saat pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya sehingga membentuk kebudayaan baru. Biasanya di Bali tuh banyak banget kan kebudayaan-kebudayaan baru. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran kebudayaan Indonesia. Ada daya tarik bangsa asing menyebabkan peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Bener atau enggak? Bener kan? Benar. Contohnya di Bali, meningkat yang tadi nih, peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata karena di Indonesia banyak pariwisata. Jadi fungsi dari kebudayaan ini bisa kita jual juga, kita kenalin pariwisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan kebudayaan nasional menjadi identitas warga negara di mata dunia. Kalau kita ke luar negeri nih, pasti orang-orang kenal kan sama Bali. Jadi dengan itu kita sama aja mengenalkan negara kita di mata dunia. Selanjutnya, sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, inovasi kebudayaan. Pencampuran budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Lanjut, persebaran budaya di Indonesia. Ini dalam bentuk apa? Coba. Agama ada apa aja? Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu. Nah, semakin banyak beragam budaya ini tentunya slogan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi banyak keragaman dalam bentuk agama juga. Lalu ada ini dalam keragaman bahasa. Ada bahasa apa aja? Coba Ziza. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Poso, Poso Mamona, terus Sulawesi. Nah, keragaman budaya dan adat istiadat. Coba ada yang membaca nggak? Angkat tangan yang membaca. Saya.
Aceh, Gayo Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau, Mentau, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Sangir Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon dan Maluku, Kepulauan Barat Daya, Irian Timur, Bali dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, Jawa Barat. Ya, selanjutnya ada keragaman ras dan etnik. Ada ras Mongoloid, daerah Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu tuh dia masuknya ke ras Mongoloid. Ada ras Melayu. Ras Melayu itu biasanya orang-orang Medan tuh. Terus ras Melayu muda. Ada Melayu itu ada dua, ada tua dan muda. Selanjutnya ada ras Papua Melanezoid, Pulau Aru, Pulau Papua, terus Pulau Kai. Selanjutnya ras Negroid, Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman. Lalu ada ras Wedoid, Siak Riau, Sumatera Selatan, Pulau Muna dan Kepulauan Mentawai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan aja. Ya, coba Aziza tanya. Sebutkan apa saja keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia itu ada yang tadi ya, ada bahasa, ada pakaian ada tuh termasuk keberagaman budaya. Rumah-rumah ada termasuk keberagaman budaya bukan? Budaya. Iya, keberagaman budaya. Terus ada tari-tarian, ada makanan khas Padang, makanan khas Sunda, makanan khas Makassar. Lalu ada adat dan tradisi, ada senjata tradisional, ada lagu daerah, dan masih banyak lagi. Nah, udah nggak ada yang mau tanya lagi? Udah. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti tugasnya seperti biasa ya dikerjakan di kertas yang sudah saya kasih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.